Cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Syahrul. Nah, ini video sebenarnya udah pernah saya buat ya di video-video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita membalance sebuah angkur yang baru saja selesai kita gulung. Nah, jadi di sini saya ada satu buah angkur yang baru selesai di proses digulung ya, dan di solder. Ini sudah dirapikan untuk timahnya, namun ini kondisi angkurnya masih belum balance ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, berdasarkan ini sih pengalaman pribadi aja, tidak bermaksud menggurui untuk orang-orang atau teman-teman di sana ya, banyak yang lebih bisa ya mungkin dari saya. Di sini berdasarkan pengalaman saja, ini saya informasikan bagaimana cara saya melakukan balance untuk satu buah angkur Dinamo Tamiya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, posisi angkurnya goyang terus. Nah, berarti kalau kita geser begini nih teman-teman ya, nah, tuh, dia goyang. Nah, secara logika posisi terberat itu akan berada di bawah ya teman-teman. Jadi prinsip kerjanya dari alat balance ini ya seperti itu. Jadi magnet ini akan menahan kutub kiri dan kanan dari angkur, karena besi ya, jadi bisa ditahan dengan magnet, sehingga posisi yang terberat akan menggantung di bawah. Sama halnya dengan alat balance yang dulu menggunakan pisau cutter ya, sama prosesnya. Jadi posisi terberat dari angkur tersebut akan berada di bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya beri tanda ya, ini buat acuan aja. Nah, jadi ini sebagai tanda untuk acuan titik tengah posisi mana yang akan kita kurangi atau kita papas angkurnya. Maaf tadi videonya agak terjeda ya, jadi ini sebagian udah saya papas ya, tapi karena masih menggantung seperti ini, goyangnya kalau masih gini nggak usah kenceng-kenceng nih, lama berhentinya. Nih kalau kayak gini lama berhentinya, jadi pelan-pelan aja. Gini udah kelihatan nanti di mana posisi terberat di sini. Nah, ini saya papas. Videonya saya jeda dulu ya, karena pasti akan lama kalau sambil saya video terus ya. Oke, ditunggu ya. Oke, baik. Nah, ini udah saya papas ya. Nah, teman-teman bisa lihat posisinya berubah. Jadi tadi sebelumnya ada di sini gini, karena ya kan posisinya sini ya kan, yang harus dipapas tadi. Nah, begini sekarang udah berubah teman-teman. Jadi kalau nah, sebelumnya ada di sini, sekarang udah pindah nih. Nah, berarti titik ini yang harus terberatnya ada di sini sekarang nih, daerah sini. Nah, ini dikurangin lagi, bisa gunakan kikir seperti saya ini, atau bisa gunakan tuner atau gerinda kecil ya. Tapi kalau menggunakan kikir atau menggunakan tuner, harap berhati-hati, karena jangan sampai terjadi meleset proses
pengurangan dari badan angkur ini geser ke kawat. Nah ini bisa merusak atau bisa bikin koslet ya teman-teman. Nah ini coba saya habiskan lagi ya untuk posisi daerah sini, nanti teman-teman bisa lihat kembali ya. Nah ini sudah saya papas. Yang pertama kan daerah sini, terus berikutnya pindah ke sampingnya. Nah ini sudah saya papas. Coba kita lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Nah fungsi dari balance sendiri ya itu, mesin jadi suaranya lebih halus, tenaga pun dan RPM-nya bisa lebih keluar ya teman-teman. Jadi kinerja mesin jadi maksimal. Nah ini udah sedikit, nah itu goyangnya pun sedikit teman-teman. Nah bisa digoyang-goyang nih kayak gini, nanti dia akan terlihat nih posisi terendahnya ada di mana. Ini masih di daerah sini, jadi masih dipapas atau dikurangin di daerah sini. Kalau udah goyangnya sedikit gitu teman-teman, papasnya sedikit-sedikit ya, karena ini kan menggunakan manual atau tangan, jadi bisa jadi apa yang kita papas nanti berlebih. Nah tuh, nah terus gini nih teman-teman nih. Nah ini bagus nih, udah sepertinya nggak banyak yang harus dipapas sepertinya. Biasanya proses balance ini bisa makan waktu lama teman-teman ya, kalau mau maksimal tuh bisa lama. Nah tuh, nah dia berbalik nih teman-teman. Tadi posisi yang kita papas ini ada di bawah, sekarang udah di atas nih, berarti harus kita coba kita lihat lagi. Nah, coba kita goyang ini. Nah, berarti berbalik tuh, berarti tadi saya papasnya agak kelebihan nih, jadi nah di bagian ini, nah kan sini, nah bawah sini nih harus dikurangin lagi nih sedikit nih, dikit aja nih, jangan banyak-banyak teman-teman. Nah, dikit, terus kita bersihin lagi, bebas mau pakai apa aja bersihinnya, yang penting menurut teman-teman hilang ya sisa-sisanya. Nah kita goyangnya pelan aja nih. Nah tuh, tuh. Nah dia pindah lagi nih teman-teman nih, pindah nih tuh. Emang begini nih proses balance tuh nggak sebentar, lama. Nah, kita goyang lagi buat mastiin, kita harus beberapa kali diputar nih tuh. Nah di sini nih, nah di sini nih teman-teman nih. Nah tadi sini terus pindah lagi ke sini. Nah pasti pindah-pindah. Jadi prosesnya yang bikin lama yaitu berat dari angkur itu, karena mungkin kita papasnya kebanyakan atau kurang. Nah jadi bisa berpindah-pindah nih, sedikit-sedikit aja. Kalau udah goyangnya udah dikit gitu, sedikit-sedikit aja kita pindahin. Nanti teman-teman tahu sendiri tuh bagaimana caranya yang, atau bagaimana posisinya yang udah pas. Nah itu teman-teman nanti tahu sendiri. Nah ini udah sedikit lagi nih teman-teman, tapi belum nih, sedikit lagi tapi masih belum menurut saya nih. Nah tuh dia masih berbalik tuh sedikit.
Nah, ini daerah sini. Nah, ini berarti bawah. Nah, balik lagi ke depan sini. Hati-hati ya Pak teman-teman waktu proses pengurangan dari besinya ini, hati-hati jangan sampai kena ke kawat atau gulungan teman-teman, nanti koslet, gulungannya langsung koslet itu biasanya, karena kan rapat banget ini gulungan. Nah tuh balik lagi tuh. Nah berarti daerah sini nih. Nah ini sekarang ini pindah-pindah. Jadi ini yang bikin lama dari proses pembuatan mesin itu ya ini. Dan menurut saya sih wajar kalau para pengrajin mesin memberikan harga yang cukup tinggi ya untuk satu buah mesin, ya wajar karena kerja dari proses dari pembuatan mesin ini ya lama teman-teman, ya nggak sebentar. Dan satu mesin tuh bisa sejam itu ya beruntung, sejam 2 jam, bisa 3 jam udah satu mesin itu. Dari proses gulung, solder, dan sampai proses balancing ini lama teman-teman. Nah tuh balik lagi ke sini. Ini coba saya kerjakan dulu sampai selesai ya teman-teman ya. Nanti baru saya update lagi. Oke. Nah, oke ini udah saya proses balancingnya. Awalnya ada di sini, lalu pindah ke sebelahnya. Nah berikutnya ada di sini, di sini, di sini. Nah jadi selebihnya sedikit-sedikit ya di papasnya. Nah untuk proses papasnya sendiri, ini kreasi teman-teman aja ya sebenarnya. Mau miring kayak saya gini boleh miring, karena saya menggunakan kikir ya, jadi khawatir kawatnya kena. Jadi saya proses pengurangan dari besinya ini saya miring, jadi begini biar nggak kena ke. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Nah jadi apabila masih bergetar mesinnya, nah ini kayak gini nih kan masih ada yang titik terberatnya di mana. Nanti teman-teman bisa proses lagi untuk pengurangannya ya. Karena prosesnya emang agak lama ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman ya. Setidaknya ilmu yang saya punya sedikit ini bisa menjadi referensi lah untuk teman-teman. Oke, maju terus Tamiya Indonesia. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.